Dalam video kali ini, aku akan menganimasikan cerita Nightmare Scene. Cerita kali ini ada seseorang yang ingin mematahkan mitos jangan mendengarkan Nightmare Scene sendirian. Suatu hari, teman-temanku mengajak untuk mendengarkan Nightmare Scene langsung di tempat radio Ardan. Tapi aku menolaknya dan berdalih ingin mendengarkan Nightmare Scene sendirian. Dan teman-temanku meninggalkanku sendiri di tempat tongkrongan. Meski ingin mendengarkan Nightmare Scene sendirian, tetapi kenyataannya ada seorang penjaga warung yang sering dipanggil AA yang sedang menjaga warung, dan ia tidak mendengarkan Nightmare Scene. Takut katanya. Kemudian saya menyalakan radio di HP untuk mendengarkan Nightmare Scene. Dan AA sedang sibuk membereskan warungnya yang sudah mau tutup karena sudah mulai sepi pembeli. Lokasi warung tempat kami nongkrong memang lumayan jauh dari rumah-rumah penduduk dan banyak dikelilingi pohon-pohon bambu. Dan di belakangnya ada tempat pemakaman keluarga. Dan waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Nyaris sudah tidak ada lagi kendaraan yang berlalu lalang karena kondisi jalanan di perkampungan. Itu yang membuatku ingin mendengarkan cerita Nightmare Scene sendirian. Cerita Nightmare Scene pun dimulai. Aku mulai merinding ketika cerita Nightmare Scene menceritakan seorang perempuan yang baru mengetahui di belakang rumahnya adalah kuburan umum. Dan aku menoleh dan baru tersadar. Ternyata di belakang warung ini pun adalah kuburan. Hah, suatu kondisi yang sama. Dan aku mensugestikan sendiri karena kesamaan waktu dan tempat. Yang biasanya juga tidak terjadi apa-apa ketika mendengarkan Nightmare Scene bersama teman-teman. Kemudian, aku berniat membeli jajanan. Kulihat si AA sedang duduk membelakangiku dan mengarah ke arah TV. A, beli kopi A. Dan entah kenapa, dia tidak menggubrisku saat diajak bicara. Dia masih saja membelakangiku sambil melihat TV yang tidak jelas apa gambarnya. Meski tidak ditanggapi, aku bersikukuh mengajaknya mengobrol. Tapi masih saja dia tidak menoleh. Aku pun memilih duduk di tempat aku tadi duduk. Baru saja aku duduk, beberapa saat kemudian, dia keluar dari warung dan berjalan ke arah samping warung yang mengarah ke tempat pohon-pohon itu. Dan dia lewat tanpa bicara apapun. Tidak ramah seperti biasanya. Kutunggu beberapa menit. Dia pun tidak kunjung datang. Aku berpikir, wah, si A jahil nih kepadaku. Karena meninggalkanku di warungnya. Karena merasa tidak nyaman ditinggalkan sendirian, aku pun memutuskan untuk menyusulnya. Aku memberanikan diri untuk berjalan melewati pohon-pohon bambu itu. Aku pun menyalakan lampu flash dari HP-ku untuk menerangi langkahku, sehingga langkahku terhenti saat cahaya senter dari HP-ku menyoroti sebuah kain lusuh yang tersangkut antara pohon-pohon bambu. Dan aku pun berpikir itu adalah kain putih yang tersangkut. Tetapi perasaanku semakin kuat dan merasa ada suatu ancaman. Entah apa itu. Bulu kuduku berdiri ketika tiba-tiba saja tercium bau anyir seperti bau bangkai.
Aku pun tidak jadi meneruskan perjalanan. Dan ketika hendak berputar arah untuk kembali ke warung, tiba-tiba, astaga! Tiba-tiba saja, tepat di depanku, ada seseorang yang terbalut kain lusuh, wajahnya pucat, dan matanya melotot ke arahku. Jelas, sosok pocong. Aku hanya bisa terdiam, terpaku, melihat matanya yang menghitam. Hingga satu lompatan, sosok itu dan menghilang. Aku pun lari ke arah warung dan menyenggol beberapa barang yang ada di tempat warung tersebut hingga memicu kegaduhan. Dan si AA pun keluar dari warung dan menghampiriku. Si AA bertanya, aku sambil terengah-engah menceritakan kalau tadi ingin menyusulnya yang tidak kunjung balik dari arah pohon-pohon itu. Dan aku bertanya, si AA pun menjawab, dari tadi dia tidak keluar, dia sibuk membereskan gelas piring kotor, dan dia tidak menonton TV karena sudah seminggu TV itu tidak menyala. Berarti aku yang lihat tadi itu bukanlah si AA yang sebenarnya, tetapi yang menyerupainya. Dan sosok pocong itu pun masih teringat jelas di pikiranku. Dan aku pun tidak pernah berani mendengarkan Dimension sendirian.